Beyond Time, bab 1005-1006. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Laut Purba. Saat Suix menghilang, perasaan bahaya yang tak dapat dijelaskan perlahan mendekat di atas air yang tenang. Hal itu mengaduk kegelapan dan mengaburkan pandangan seseorang, membentuk penindasan yang menjalar ke pikiran seseorang. Secara samar-samar, terdengar gelombang gumaman yang memekakkan telinga datang dari laut. Seolah-olah kematian sedang mendekat. Inilah laut primordial, laut di mana bahaya selalu mengintai. Ekspresi Suking dan Erniu langsung berubah serius. Namun, mereka telah berada di laut ini selama lebih dari sebulan. Melalui berbagai pengalaman mereka memiliki kesan mendalam tentang laut yang berbahaya ini. Pada saat itu, salah satu dari mereka mengendalikan kapal perang sihir untuk melaju kencang, sementara yang lain memperluas persepsinya dan memperhatikan sekeliling mereka dengan saksama. Erniu juga menggunakan teknik penyembunyian, mengubah kapal menjadi bagian dari kehampaan yang gelap gulita. Meskipun sayap besar itu telah runtuh akibat dilahapnya Suix dan mereka berdua hanya bisa menggunakan kapal perang sihir pengganti untuk berlayar di laut sekarang, dengan peningkatan sumber ilahi di tubuh Suking, kapal perang sihir ini tampak seperti telah mengenakan jubah dewa dan kecepatannya sangat mencengangkan. Setelah lebih dari 10 menit, tidak diketahui apakah itu keberuntungan mereka, aura saat Suix menghilang, atau efek dari teknik penyembunyian Erniu. Kematian yang mendekat tidak sampai kepada mereka. Oleh karena itu, keduanya dengan gugup mempercepat laju kendaraan dan perlahan meninggalkan wilayah laut ini. Setelah 2 jam berikutnya, rasa bahaya perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Barulah kemudian Suking dan Erniu menghela napas panjang. Keduanya saling memandang dan melihat alis masing-masing yang berkerut rapat. Kita tersesat, kata Suking dengan suara rendah. Sebelumnya, mereka memperhatikan lokasi mereka selama perjalanan untuk mencegah diri mereka tersesat di lautan luas di luar sana. Namun, dimakannya Suix telah mengganggu persepsi mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan tanpa batas. Aku penasaran bagaimana kabar kakek tua Jade. Meskipun dia tidak dimangsa oleh Suix, aku punya firasat dia tidak baik-baik saja di laut lepas ini. Erniu menghela napas. Saya salah perhitungan. Jika saya tahu ini akan terjadi, kita bisa memikirkan alasan untuk tidak datang ke sini. Suking terdiam sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Aku punya cara untuk mengetahui arah kita. Namun, proses aktivasi tersebut mungkin akan menarik perhatian makhluk-makhluk yang tidak dikenal. Setelah Suking selesai berbicara, dia menatap Erniu. Ketika Erniu mendengar ini, dia memikirkannya dan kemudian berbicara. King kecil, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengucapkan mantra? 15 menit sudah cukup. Suking menghitung dan memberikan waktu yang akurat. Tidak masalah. Tunggu saya bersiap-siap. Namun, apakah Anda punya perahu yang lebih kecil? Erniu memandang kapal yang mereka tumpangi dan ragu sejenak. Suking segera mengeluarkan perahu sihir yang lebih kecil dan menggantikan kapal perang sihir tersebut. Erniu kemudian menggertakkan giginya dengan keras dan memukul dadanya, memaksa dirinya untuk batuk darah sambil berjalan mengelilingi perahu sihir itu. Suking tidak terkejut dengan tindakan Erniu. Setelah bertahun-tahun, dia sangat yakin bahwa darah kakak sulung tampaknya maha kuasa berkali-kali. Seperti yang diperkirakan, tidak lama kemudian, ketika bagian dalam dan luar perahu ajaib itu berlumuran darah Erniu duduk di sana dengan ekspresi agak pucat dan melambaikan tangannya ke arah Suking. Aku menggunakan darahku untuk mensimulasikan penyembunyian kitab suci batu tanpa kata. Kita seharusnya baik-baik saja selama 15 menit. Suking segera menutup matanya dan menyebarkan indera ilahinya. Kekuatan ilahi suara di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi. Pada saat berikutnya, suara-suara muncul di laut luar yang tenang. Itu adalah suara deburan ombak di laut, suara kegelapan yang mengalir, suara reruntuhan yang hanyut di laut, dan gumaman hal-hal yang tak dikenal di bawah laut. Suara-suara tak terhitung jumlahnya meletus pada saat ini. Seiring waktu berlalu, suara-suara ini terus menyebar dan meliputi area tersebut. Selama waktu ini, kehendak-kehendak yang menakutkan juga menyebarkan pikiran-pikiran ilahi yang menakutkan.
Terdengar tawa, tangisan, pertanyaan sopan, dan raungan marah. Berbagai suara itu membuat tubuh Suking gemetar. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya dan menyebarkan kekuatan ilahinya ke dalam gelombang laut untuk menemukan lokasi dan jalan kembali. Selama proses ini, perasaan mencekam di sekitarnya semakin intens. Erniu sangat gugup. Dia bangkit dan meludahkan darah berkali-kali, memperkuat penyembunyiannya. 15 menit akhirnya berlalu. Mata Suking tiba-tiba terbuka. Setelah ia memuntahkan seteguk darah, kilatan gelap muncul di matanya. Kemudian ia menunjuk ke suatu arah. Disitulah letak laut bagian dalam. Erniu segera memperkuat perahu ajaib itu dengan Suking, menyebabkan kecepatan perahu ajaib meningkat secara eksplosif saat menuju langsung ke arah yang telah dirasakan Suking. Waktu berlalu perlahan dan setengah bulan pun tiba. Sudah sebulan penuh sejak mereka dimangsa oleh Styx. Pada saat itu, 40 juta kilometer di sebelah timur tempat Styx melahap mereka. Saat perahu ajaib yang ditumpangi Suking dan 2 orang lainnya melintas, air laut tiba-tiba bergemuruh. Di tengah gemuruh suara, semburan air seperti air mancur muncul dari dasar laut, seperti air yang melambung ke langit. Semburan itu menyelimuti sekitarnya, membawa Suking dan perahu Erniu ke atas mengikuti arus. Mereka berdua terkejut saat pikiran mereka terguncang oleh perubahan mendadak ini. Sebuah suara yang bagaikan angin surgawi bergema di telinga mereka. Apakah kalian berdua menikmati perjalanan? Saat suara itu terdengar, kabut merah muncul begitu saja dan langsung menyelimuti Suking dan Erniu. Setelah itu, kabut tersebut melesat ke kejauhan dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Di atas perahu yang dipenuhi kabut merah, sesosok muncul di hadapan Suking dan Erniu. Sosok itu berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus, mengenakan jubah merah dengan aura yang luar biasa. Dia tak lain adalah Jade Flowing Dust, yang telah sepenuhnya menyembunyikan kecemasan dan depresinya. Begitu melihat Jade Flowing Dust, hati Suking sedikit tenang. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. "Salam, senior." Wajah Erniu juga dipenuhi kegembiraan. "Senior, akhirnya kau datang juga." Jade Flowing Dust berbalik. Wajah tampannya sama seperti saat ia baru saja memasuki laut luar. Ekspresinya tersenyum tipis, memancarkan aura seolah-olah ia mengendalikan semuanya. "Apakah kamu menikmati ceritaku?" Suking berkedip. Dia tidak menyangka bahwa cerita Jade Flowing Dust dapat menggambarkan lelaki tua misterius itu. Oleh karena itu, kata-kata lelaki tua itu pasti sedikit berlebihan. Namun, karena dia bisa menemukan mereka, pasti ada cerita di balik mereka. Oleh karena itu, dia berpura-pura linglung dan menunjukkan ketidakpercayaan. Erniu dan Suking begitu selaras satu sama lain sehingga mereka tidak perlu berkomunikasi. Pada saat ini, Erniu memilih untuk meniru Suking, wajahnya menunjukkan ekspresi linglung, diikuti oleh kekaguman dan keterkejutan. "Jadi, hal-hal yang kami temui dalam perjalanan ke sini semuanya adalah hasil dari cerita Anda, Pak. Senior dapat memerintah para dewa hanya dengan satu kalimat, dan entitas-entitas aneh yang tak terhitung jumlahnya tenggelam dalam cerita tanpa menyadarinya. Kekuatan ilahi yang luar biasa, senior memang dewa yang tiada tandingannya, yang dapat membuat semua dewa menyembahnya, membuat dunia kehilangan kecemerlangannya, dan membuat langit berbintang bersinar." Setelah Erniu menyanjungnya, ia buru-buru mengajukan pertanyaan lain. Apakah kita akan melanjutkan memancing?" Mendengar kata-kata, "lanjutkan memancing," hati Jade Flowing Dust tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar. Namun, ekspresinya tetap biasa saja, seolah-olah ia telah melupakan pengalamannya menyajikan teh di perjalanan. Ia hanya mengamati dengan acuh tak acuh. "Tidak perlu, itu sudah ada di sini. Misi Anda dianggap selesai." Setelah mengatakan itu, Jade Flowing Dust menoleh dan memandang lautan di belakangnya. Dengan satu langkah, dia melangkah ke langit. Di langit, dia mengibaskan lengan bajunya dan perahu Suking dan Erniu seketika diperkuat oleh kekuatan ilahi, melaju kencang ke kejauhan. Suaranya membawa semacam karma saat bergema. Ada seorang dewa di surga cemerlang yang mati di tangan dewa musim panas. Tubuh aslinya runtuh dan kesadaran ilahinya meredup, nama aslinya kembali ke langit berbintang. Lalu selama 10.000 tahun, namanya akan muncul kembali secara berkala. Setelah 10.000 tahun lagi, kesadaran ilahinya merasakan panggilan itu. Setelah 10.000 tahun lagi,
tubuh sejatinya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ini menjadi sebuah siklus. Setelah melalui banyak siklus, nama aslinya akhirnya muncul dan mulai kembali dari ketiadaan. Perjalanannya berat, bertemu dengan entitas yang tidak dikenal, melahap beberapa di antaranya, kemudian bertemu dengan entitas tak dikenal lainnya dan dilahap pada gilirannya. Menghadapi bahaya berulang kali, terus-menerus bertemu dan runtuh, hingga sumber ilahinya lenyap. Tersebar hingga batasnya dan menjadi sangat lemah. Ia bukan lagi dewa sejati dan berada di tepi tingkat keilahian. Saat Jade Flowing Dust berbicara, kekuatan otoritas ilahi menyebar dan menyatu ke langit, meninggalkan jejak di laut, membentuk ucapan sejati, yang dia ucapkan dengan namanya yang sejati. Pada titik ini, api kelahiran kembali akhirnya berkobar di laut primordial. Awalnya ia ingin beristirahat dan memulihkan diri selama 100.000 tahun, namun, ada malapetaka dalam takdirnya. Pembawa malapetaka ini adalah debu mengalir giok. Jade Flowing Dust menggunakan karma dewa musim panas, menggunakan 2 manusia sebagai umpan, dan menghabiskan 2 bulan di laut primordial untuk memancing dewa sejati yang kembali ini. Di sini, ia bermanifestasi. Kekuatan ilahi dewa yang termanifestasi sangat lemah dan kekuatan ilahinya sangat rendah. Nama aslinya kabur dan ingatannya tidak jelas. Begitu dia selesai berbicara, dunia bergemuruh. Air laut di sekitarnya menimbulkan gelombang dahsyat, dan deru yang tak terhitung jumlahnya bergema ke segala arah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hanya Jade Flowing Dust yang berdiri di langit. Suaranya seperti guntur, semakin lama semakin keras. Oleh karena itu, di bawah tatapan debu giok yang mengalir, dewa ini roboh dengan sendirinya, dan lenyap. Sesaat kemudian, warna dunia berubah dan suara gemuruh bergema. Ucapan yang sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Jade Flowing Dust mengerutkan kening dan melanjutkan merevisi cerita tersebut. Namun, kekuatan dewa ini masih tersisa. Dalam pergumulannya, ia menerobos tatapan debu mengalir giok. Namun, debu mengalir giok sudah siap. Ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan melahap dewa yang kembali ini. Ucapan sebenarnya bergemuruh dan jejaknya retak lagi. Jelas, itu masih belum memungkinkan. Meskipun upaya melahap gagal, nama asli dewa yang kembali menjadi semakin samar, hanya tersisa sedikit petunjuk. Ia berhasil lolos, tetapi semua ini sesuai dengan rencana Jade Flowing Dust. Dia telah menunggu saat ini, dan dia mengejarnya. Kali ini, meskipun jejaknya masih bergetar, namun tidak hancur. Melihat ini, Jade Flowing Dust melanjutkan. Selama 137 hari, Jade Flowing Dust akhirnya menyerap nama asli dewa yang kembali ini dan menggantikannya. Karena Jade Flowing Dust menceritakan kisah ini dan menyelesaikan kisah ini, dia seharusnya adalah Tuhan sejati. Jejak tersebut sekali lagi menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kilatan aneh muncul di mata Jade Flowing Dust saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya darah mengerikan yang meningkatkan jejaknya. Karena Jade Flowing Dust menceritakan kisah ini dan menyelesaikannya, dia seharusnya berada di puncak tingkat ilahi dan memiliki kesempatan untuk maju ke alam dewa sejati. Saat dia selesai berbicara, guntur bergemuruh dan lautan bergolak. Jejak itu menjadi semakin cemerlang, seolah-olah telah menjadi kebenaran. Sesaat kemudian, saat hati Suking dan Erniu bergejolak di kejauhan, air laut di area di belakang mereka meletus ke langit. Gumaman yang tak terhitung jumlahnya menggema ke angkasa. Hal itu membentuk penindasan ekstrim yang menindas dunia. Gumaman itu bergema seperti balada kuno. Waktu yang terpendam itu akhirnya tiba. Di langit, mata Jade Flowing Dust memancarkan kilatan aneh. Tokoh utama dalam kisah yang telah ia rencanakan selama puluhan ribu tahun dan pilih dengan cermat untuk dirinya sendiri akhirnya muncul. Suking dan Erniu mengendalikan perahu ajaib itu dan segera melaju pergi. Peningkatan kekuatan ilahi dari debu mengalir giok memberikan tingkat perlindungan tertentu serta meningkatkan kecepatan perahu. Saat ini, perahu itu sudah jauh dari wilayah laut tersebut. Namun, guncangan susulan dan suara dari kisah Jade Flowing Dust masih memengaruhi mereka meskipun mereka berada sangat jauh. Situasi tersebut berubah menjadi krisis yang sangat mengancam jiwa. Suking tampak serius. Pada saat itu, dia mengerahkan seluruh kultivasi dan sumber daya ilahinya, memperkuat perahu ajaib tersebut. Erniu juga tahu bahwa semakin jauh mereka pergi, semakin aman mereka. Karena itu, dia juga melakukan segala sesuatu untuk membantu. Lagi pula,
dia dulunya adalah dewa sejati, setara dengan dewa musim panas. Jadi, melalui upaya mereka, meskipun laut di luar sana tebal dan kental, kecepatan perahu ajaib itu melampaui batasnya, menjadi seperti kilatan yang melesat, bergerak semakin jauh. Di belakang mereka, di tempat Jade Flowing Dash berada, air laut yang berat tampak tidak berarti saat ini. Air laut itu meledak di tengah gelombang yang dahsyat. Sesosok hantu yang tampak seperti iblis atau ilusi muncul dari bawah laut. Begitu muncul, Su King dan Erniu, yang berada di kejauhan, gemetar hebat. Keduanya memuntahkan darah dan melarikan diri lebih cepat lagi karena ketakutan. Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode mereka sendiri untuk memperhatikan bagian belakang. Dari kejauhan, terlihat bahwa sosok yang muncul dari permukaan laut itu sangat besar, seolah-olah bisa menyentuh langit. Penampilannya seperti kerangka setengah membusuk, memancarkan aura kematian yang pekat. Seluruh tubuhnya berwarna putih keabu-abuan. Ia tidak memiliki wujud manusia. Itu lebih mirip perpaduan antara kadal dan manusia. Saat muncul, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Saat angin dan awan berubah, fluktuasi pemusnahan mengerikan yang dipancarkan oleh entitas gaib ini menyebabkan langit bergetar dan gelombang besar terus muncul di laut. Yang lebih aneh lagi adalah kepala sosok ini tidak tumbuh menyatu dengan tubuhnya, melainkan dibawa oleh tangan kanannya. Sedangkan tangan satunya lagi, ia mengangkat lilin hitam besar tinggi-tinggi dan nyala api hitam membakar lilin tersebut. Secara keseluruhan, penampilannya jelas menyeramkan, tetapi entah mengapa, tempat itu memancarkan perasaan sakral. Su King dan Erniu tak sanggup lagi melihat, hanya dengan sekali pandang, mata mereka langsung terbuka lebar. Meskipun masing-masing memiliki kekuatan untuk pulih, di bawah pengaruh ini, prosesnya melambat secara signifikan. Bersamaan dengan penglihatan mereka, mereka juga kehilangan kemampuan persepsi, seolah-olah indera mereka telah dicabut. Jadi, tanpa menoleh ke belakang, mereka mengandalkan insting untuk memperkirakan arah dan melarikan diri dengan panik. Hanya Jade Flowing Dash yang berdiri di langit. Jubah merah darahnya terbentang dan menyebar di laut, menyapu langit, menyebabkan langit dan laut menjadi sepenuhnya merah. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang gemilang, sepenuhnya menampilkan kekuatan ilahinya pada saat ini. Ia melampaui kesempurnaan dan mencapai tingkat ilahi. Platform ilahi dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas ilahi. Pada saat itu, di bawah tatapannya, otoritas ilahinya, dan karma dari kisahnya, aura Tuhan sejati dari surga yang cemerlang yang kembali jelas melemah. Kelemahan ini berasal dari hakikat Tuhan sejati. Dalam proses kembali, ia telah mengalami terlalu banyak bahaya. Meskipun ia menetralisir bahaya-bahaya itu berulang kali, energi asalnya tetap terkikis pada akhirnya. Saat ini, kekuatan ilahinya sangat lemah dan daya ilahinya sangat rendah. Awalnya ia berencana untuk beristirahat dan memulihkan diri, tetapi entah bagaimana ia tertarik dan muncul di sini. Yang terpenting, kemauannya belum sepenuhnya bangkit. Lagi pula, ia pernah mati. Selama proses pemulihan, ia menjadi sasaran Jade Flowing Dash. Semua ini menyebabkan ia melupakan sekitar 50 hingga 60% dari nama aslinya. Oleh karena itu, di bawah letusan dahsyat debu mengalir giok dan cahaya keemasan di matanya, dewa yang kembali itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi dan benar-benar mulai roboh. Namun, pada saat berikutnya, meskipun keruntuhan ini berlanjut, ia mengeluarkan raungan yang merobek langit, menyebabkan warna dunia berubah dan otoritas ilahi yang telah runtuh bersinar kembali. Namun, itu masih ada dalam cerita. Debu giok yang mengalir, yang telah dipersiapkan dengan baik, mengarahkan rona merah yang mewarnai langit dan laut dari segala arah seperti mulut merah raksasa, seketika menyelimuti dewa yang kembali dan mulai melahapnya. Upaya melahap ini ditakdirkan untuk gagal. Hal ini karena cerita tersebut menggambarkannya seperti itu. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, saat suara-suara yang memilukan terdengar, warna merah itu hancur berkeping-keping. Dewa yang kembali itu menerobos warna merah dan melesat ke kedalaman laut luar. Kesadarannya masih belum terbangun, dan ia terus melupakan nama aslinya. Adapun pelariannya saat ini, itu adalah nalurinya dan juga deskripsi cerita tersebut. Semuanya ada dalam cerita. Kamu adalah tokoh utama yang kupilih setelah sekian lama. Kisah tentangmu akan menjadi kisah terindah dalam hidupku hingga saat ini. Di langit, Jade Flowing Dash menjilat bibirnya dan memandang dewa yang kembali.
Dengan satu langkah, dia bergerak maju. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia harus mempertahankan pengejaran ini selama 137 hari. Tidak boleh kurang atau lebih bahkan 1 hari pun. Pada hari ke-137, dia harus melahap dewa ini dan menyerap nama aslinya dari sisa-sisanya. Dengan melakukan itu, dia akan menggantinya. Setelah itu, kisahnya akan berakhir dengan sempurna. Karena dia telah menceritakan kisah ini dan menyelesaikannya, dia dapat langsung memulihkan kultivasi puncaknya. Pada saat yang sama, dia juga dapat melangkah lebih jauh dan memperoleh kemungkinan untuk menjadi dewa sejati. Tuhan sejati, cahaya merah yang terbentuk dari debu mengalir giok menyapu langit dan langsung menghilang. Meskipun aku telah kehilangan akal sehatku, aku punya firasat bahwa kakek tua Jade mungkin akan menjadi dewa sejati. Kekuasaan suci si bajingan tua itu terlalu aneh. Di laut, daging tumbuh di lubang-lubang di terpal Erniu. Mata hitam. Namun, orang tua ini terlalu picik. Dia memanfaatkan kami untuk memancing tetapi tidak memberi kami kenang-kenangan apapun. Su Qing tidak berbicara. Meskipun dia juga buta, kecepatan pemulihannya sedikit lebih cepat daripada Erniu. Pada saat itu, dia sudah bisa melihat sekelilingnya secara samar dan persepsinya juga pulih. Karena itu, dia meningkatkan kecepatan perahu sihirnya dengan kecepatan penuh. Qing kecil, apakah aku benar atau salah? Erniu jelas sangat tidak puas dan bertanya kepada Su Qing. Ketika Su Qing mendengar ini, dia menjawab, ya, terlalu sepele. Erniu seperti biasa mengabaikan jawaban Su Qing. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil keputusan. Namun, berbicara soal itu, pengalaman ini telah mengajari saya cara memancing. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan mencari seseorang untuk dijadikan umpan untuk memancing. Siapa yang akan kau gunakan sebagai umpan? Ikan apa yang akan kau tangkap? Tanya Su Qing dengan santai sambil mengendalikan perahu ajaib itu. Ekspresi puas terpancar di wajah Erniu. Terlalu banyak umpan. Bagaimana menurutmu Ning Yan? Jian-jian kecil juga cocok. Sedangkan untuk ikan apa yang akan ditangkap, aku harus memikirkannya dengan cermat. Qing kecil, apakah kamu punya saran? Su Qing menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika ekspresinya berubah seketika. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit ke arah laut pedalaman, pupil matanya menyempit. Mata dan perasaan Erniu belum pulih sepenuhnya, sehingga dia tidak bisa melihat. Ketika dia menyadari bahwa Su Qing tidak merespons, dia bertanya dengan heran. Apa yang terjadi? Apakah kamu mengintimidasi saya karena saya tidak bisa melihat dan kehilangan indera saya? Kakak tertua, langit di atas laut pedalaman terbakar. Su Qing berbicara perlahan. Lautan api tercermin di pupil matanya saat ia menatap langit yang jauh. Ini adalah akhir tahun pertama dari kalender perpisahan musim panas. Kobaran api turun dari langit dan menyebar ke timur, barat, selatan, dan utara Wanggu. Api ini berasal dari langit berbintang dan menyapu debu bintang menjadi badai. Api itu berubah menjadi badai api dan turun ke Wanggu bersama dengan 16 tanah suci tingkat hitam yang luas dan menakjubkan. Tanah suci dibangun oleh penguasa mistik kuno Nether dan semua kaisar dari berbagai ras setelah mereka meninggalkan Wanggu. Setiap ras memiliki tanah suci. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, beberapa wilayah mengalami kemunduran dan dianeksasi oleh wilayah lain. Jumlahnya jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Selain itu, karena kaisar-kaisar yang mendirikan tanah suci meninggal dan menghilang karena berbagai keadaan, pada akhirnya, tanah suci secara bertahap terbagi menjadi beberapa tingkatan. Langit, bumi, hitam, dan kuning. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara berbagai tingkatan. Tanah suci tingkat kuning tidak memiliki kaisar agung. Namun, level hitam melambangkan keberadaan seorang kaisar agung. Jika itu berada di tingkat bumi, itu berarti ada lebih dari satu kaisar agung. Lagi pula, di era lampau, meskipun penguasa kuno alam bawah mistik menyatukan Wanggu, Wanggu tidak hanya dihuni oleh umat manusia. Ada ribuan perlombaan. Meskipun tidak semua ras memiliki kaisar agung, secara alami ada ras yang mengikuti mistik Nether ke luar angkasa dan mendirikan tanah suci. Kini, dari berbagai ras yang telah pergi kala itu, 16 tanah suci tingkat hitam akhirnya turun ke Wanggu setelah semua tanah suci tingkat kuning turun. Ada 4 di setiap arah Wanggu, timur, barat, selatan, dan utara. Di antara mereka, di sebelah timur Wanggu,
terdapat 3 yang berada di atas surga mistik bulan api. Adapun tanah suci keempat, tanah itu langsung turun di wilayah kekaisaran manusia, tepat di luar kota kekaisaran. Berbeda dengan tanah suci tingkat kuning yang turun sebelumnya, hal pertama yang dilakukan oleh 16 tanah suci tingkat hitam yang turun dari segala arah ketika mereka tiba di Wanggu adalah perang. Adapun semua tanah suci tingkat kuning, mereka tidak lagi menahan diri dan meledak secara serentak. Perang dimulai pada akhir tahun pertama kalender musim panas yang berakhir. Peristiwa ini tidak melebihi ekspektasi ras Wanggu dan mereka semua sudah siap, terutama yang dari timur. Sebelumnya, mereka telah menggunakan pencarian Su King sebagai kedok dan telah mengatur semuanya. Selain itu, semua tanah suci tingkat kuning di timur telah diusir. Oleh karena itu, pecahnya perang secara tiba-tiba tidak mengejutkan bulan api timur dan umat manusia. Semuanya berjalan dengan tertib. Mereka juga mengumpulkan kekuatan wilayah timur, memisahkan langit dan bumi, mengisolasi kobaran api perang di luar. Pada saat yang sama, di Laut Primordial, perahu yang ditumpangi Su King dan Erniu semakin mendekat ke Laut Pedalaman. Pada saat yang sama, di luar wilayah sumber daya manusia, di wilayah Kabupaten Liaoxuan, sesosok makhluk melaju dengan putus asa menuju umat manusia. Seluruh tubuh orang ini dalam kondisi yang menyedihkan dan auranya tidak stabil. Terdapat banyak luka di tubuhnya dan ada 7 hingga 8 kepala yang diikatkan ke pinggangnya. Lan Yao dan Yue Dong, kedua perempuan jalang itu benar-benar gigih. Ekspresi sosok ini dipenuhi kelelahan dan kecemasan. Namun, di tengah kecemasan itu, ada kebencian di matanya. Tanah suci yang turun ke umat manusia sebenarnya adalah tanah suci bulu iblis. Keluarga Lan Yao memiliki status tinggi di tanah suci bulu iblis, dan suaminya adalah murid Kaisar Agung. Kedatangan saya di tanah suci ini pasti akan mengakibatkan kematian saya. Jadi, saat ini, nilaiku akan jauh lebih besar. Lagi pula, aku tahu banyak rahasia tanah suci bulu iblis. Karena kalian sangat ingin aku mati, aku akan pergi ke umat manusia dan menjual tanah suci itu sebagai imbalan atas perlindungan. Tatapan mata Feng Lintao berkilau dingin saat dia mempercepat langkahnya.